Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabetul Isnaini dan rekan saya Muhammad Ali Idrus. Kami selaku perwakilan dari kelompok 5 Lokal A1 Akuntansi Universitas Borneo Tarakan. Kali ini kami akan melakukan wawancara dengan tema seberapa besar cinta generasi Z terhadap tanah air Indonesia. Nah, tugas ini kami lakukan untuk memenuhi tugas kewarganegaraan oleh dosen Pak Dr. Muhammad Ilham Agang, SHMH. Cinta tanah air merupakan sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, khususnya para mahasiswa dan generasi Z yang menjadi penerus bangsa Indonesia. Mahasiswa yang menjadi harapan akan sosok pemimpin yang bertanggung jawab dan memiliki kualitas pendidikan yang baik, dan nantinya akan menjadi sosok pemimpin yang peduli akan isu sosial, politik, lingkungan, serta siap untuk mengambil tanggung jawab dalam memperbaiki negara dan tanah air Indonesia. Dan generasi Z Indonesia merupakan harapan utama ke depannya untuk membawa perubahan dan positif di dalam tanah air Indonesia, termasuk dalam mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan atau wilayah negara Indonesia sendiri yang diwarisi oleh generasi ke generasi. Oleh karena itu, kita harus memiliki rasa cinta agar dapat menjadi penerus bangsa yang memiliki kebanggaan akan negara kita dan tentunya memiliki rasa cinta untuk membangun negeri kita, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Ali Idrus. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Kak Ummi Kulsum. Berikut saya bacakan CV-nya. Pertama yaitu tempat dan tanggal lahir di Tarakan tanggal 8 Januari tahun 2023. Kebangsaan Indonesia, status belum menikah. Alamat Jalan Slamet Riyadi, RT 08. Adapun riwayat pendidikannya yaitu TK Ar-Rayyan 2, SDN Negeri 034, SMPN Negeri 1 Tarakan, SMA Negeri 1 Tarakan, dan perguruan tinggi Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Adapun pengalaman organisasinya yaitu sebagai Ketua UKM Pers tahun 2023 dan relawan pajak Indonesia tahun 2023. Kita langsung saja ke pertanyaannya. Kakak sebagai mahasiswa, bagaimana bentuk kecintaan kakak terhadap tanah air? Baik, halo, aku Ummi Kulsum, izin menjawab pertanyaan dari Mehmet. Bagaimana sih saya sebagai seorang mahasiswa bentuk kecintaan terhadap tanah air? Cinta tanah air ini kan artinya nasionalisme ya, berarti bagaimana rasa cinta kita terhadap Indonesia. Mulai kalau misalnya kita lihat dari basicnya sih, kalau misalnya 17 Agustusan nih, di rumah saya pasang bendera, terus 17 Agustus yang tahun ini juga liputan di acara 17-an di Universitas Borneo Tarakan. Di situ agendanya tenaga didik di Universitas Borneo Tarakan itu melaksanakan upacara dengan tema membawa atau memakai baju adat dari masing-masing daerah. Kemudian salah satu bentuk yang lainnya, saya juga turut memeriahkan program kerja yang ada di himpunan mahasiswa jurusan saya, manajemen, dengan cara menggunakan batik sebagai salah satu identitas. Kemudian saya juga kerap dan suka membeli produk-produk buatan Indonesia. Itu sih.
Sebagai seorang mahasiswa, bagaimana pandangan kakak terhadap generasi penerus bangsa pada saat ini? Oke, kalau menurut saya generasi bangsa saat ini, kalau kita compare, kita bandingkan dengan yang zaman dahulu pasti jauh beda ya. Dari segi mental ya, dari segi pengetahuan terhadap bangsa kita itu berbeda. Kalau yang tahun ini saya lihat karena kita sempat gimana ya bahasanya, gap year, tentang biasanya kita sekolah di sekolah, tapi selama 2-3 tahun ini sekolahnya di rumah, yang mengakibatkan kegiatan-kegiatan seperti hal-hal basic, contohnya upacara bendera yang sebagai salah satu bentuk dari rasa cinta tanah air kita, itu juga turut menghilang. Anak-anak zaman sekarang juga, menurut saya ya, saya tidak mengeneralisir semuanya, tapi menurut saya mereka lebih kurang pengetahuannya terhadap bangsa kita sendiri, kayak gitu. Oke. Nah, sebagai seorang mahasiswa, mengapa generasi muda harus memiliki sikap terhadap cinta tanah air? Ya. Cinta tanah air menurut saya harus dimiliki oleh seluruh warga Indonesia yang tercatat, termasuk dari generasi muda kita. Kenapa saya bilang demikian? Karena generasi muda adalah generasi penerus, generasi yang akan melanjutkan bagaimana jalannya negeri ini. Jadi saya harap saya dan teman-teman dan juga generasi bangsa saat ini mampu untuk mengetahui bagaimana bangsa Indonesia itu sendiri, mampu mengetahui bagaimana sejarahnya, mengikuti dan juga istilahnya aware sama negaranya sendiri. Karena balik lagi saya bilang, karena kita merupakan penerus bangsa, kita yang akan menjalankan bangsa ini, kita yang akan memimpin ke depannya bagaimana negara ini berlangsung. Apa yang membuat kakak ini begitu mencintai Indonesia? Ya, mungkin saya jawab dari basic aja ya, karena tentu saja saya lahir dan tinggal dan juga hidup dan menjalankan kehidupan saya selama 20 tahun di negara Indonesia. Saya bangga dengan semua apapun yang ada di Indonesia. Saya merasa cocok dengan kultur budaya yang ada di Indonesia, serta dengan tentu saja dengan seluruh perjuangan para pahlawan kita. Saya rasa semua warga Indonesia patut bangga terhadap negaranya sendiri. Apa sih nilai-nilai atau aspek budaya dari bangsa Indonesia ini yang paling kakak hargai atau cintai? Oke, kalau kita berbicara mengenai aspek budaya itu luas ya, mulai dari bahasa, mungkin tradisi, adat istiadat, makanan, itu banyak ya. Saya nggak bisa pilih salah satu nilainya, tapi saya menghargai semua, saya menyukai semua. Itu aja, semuanya sih saya suka. Bagaimana Anda berkontribusi atau ingin berkontribusi pada kemajuan Indonesia? Oke. Bukti nyatanya yang sudah saya lalui sekarang, saya pernah menjadi relawan pajak Indonesia dalam hal pelaporan pajak. Saya rasa itu bentuk kontribusi saya terhadap bangsa Indonesia. Kemudian saya sebagai pelajar dan juga mahasiswa yang tercatat, tentunya dengan nilai akademik yang saya punya, dengan hal dan potensi yang saya punya, saya akan turut mengembangkan diri saya. Bagaimana caranya ke depannya saya dapat mengembangkan Indonesia. Bolehkah Anda berbagi pengalaman paling berkesan Anda yang terkait dengan Indonesia? Oke, mungkin saya akan cerita sedikit. Saya di SMP 1 itu sebagai pemain angklung. Kemudian kami pernah melakukan beberapa penyambutan, salah satunya mahasiswi dan juga mahasiswa dari Amerika atau enggak Inggris gitu. Jadi kami berkesempatan, dan juga saya tentunya berkesempatan sebagai pemain angklung. Di situ juga kami mengajarkan bagaimana cara memain angklung itu apa. Istilahnya kami memperkenalkan budaya Indonesia kepada warga di luar dari warga Indonesia. Jadi tentu saya berbicara bahasa Inggris, mengajarkan mereka bagaimana cara bermain angklung. Ya, di situ sih saya rasa kayak
bangga banget nih sebagai warga Indonesia yang berkesempatan mengajarkan budaya kita sendiri kepada orang luar. Oke. Kakak ini kan sebagai ketua pers nih. Ya. Apa sih motivasi atau dorongan kakak untuk menyalonkan atau menjabatkan diri sebagai ketua pers? Dan apakah memiliki keterkaitan dengan cinta tanah air? Oke. Kalau tadi kita di awal berbicara tentang cinta tanah air ya, kalau motivasi saya sebagai ketua pers saat ini tentu saja karena UKM saya ini bergerak di bidang jurnalistik, bergerak di bidang apa ya istilahnya atau bahasa gampangnya itu media kampus. Nah, jadi saya turut memberitakan hal-hal apa saja yang terjadi di lingkup kampus dan itu sebagai salah satu bukti nyata dan juga bentuk dari kebebasan pers. Nah, jadi dalam hal ini kebebasan pers berarti saya turut berkontribusi dalam hal menyuarakan apa-apa saja yang terjadi di dalam kampus. Kalau misalnya keterkaitannya dengan cinta tanah air, tentu saja sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga Indonesia, tentu saja kita mempunyai kebebasan untuk berpendapat. Ya, itu berarti bisa kita kaitkan kebebasan kita berpendapat dengan juga kebebasan pers yang ada di lingkup Universitas Borneo Tarakan. Oke, baiklah atau demikianlah wawancara kita kali ini dengan Kak Umu Kulsum. Terima kasih atas kesempatan yang kakak berikan untuk hadir pada hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rabetul Isnaini selaku pewawancara pada kesempatan kali ini. Nah, di sini saya ditemani oleh narasumber kita yaitu Bang Agung Janumat Rifai selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen. Nah, sebelumnya saya akan membacakan CV dari narasumber kita. Nama Agung Janumat Rifai, tempat tanggal lahir Tarakan 17 Januari 2003, kebangsaan Indonesia, status mahasiswa, alamat Karangrejo. Adapun riwayat pendidikannya, SD di SDN 18 Tarakan, SMP di SMPN 2 Tarakan, SMA di SMKN 1 Tarakan, dan perguruan tinggi di Universitas Borneo Tarakan. Adapun pengalaman organisasi beliau, yaitu di Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen, di Himpunan Mahasiswa Islam, kemudian di Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia, dan Satgas Anti Narkoba. Nah, pertanyaan pertama, apa motivasi atau dorongan Abang untuk menjadi ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen? Oke, untuk yang pertama, tentunya ketika kita berorganisasi, pasti ada yang terjadi namanya regenerasi terhadap bagaimana komitmen kita di dalam sebuah organisasi. Awalnya dahulu saya hanya menjadi anggota. Namun kita tahu di dalam sebuah organisasi harus ada yang melanjutkan sebuah tongkat estafet dari organisasi tersebut. Sehingga menjadi dorongan bahwa siapa lagi kalau bukan dari rahim-rahim yang sebelumnya pernah awal mendaftar sehingga ingin melanjutkan perjuangan tersebut. Namun feedback yang ingin didapatkan ketika saya ingin melanjutkan, tentunya masih banyak hal-hal yang ingin dicapai, termasuk melatih leadership atau kepemimpinan, menambahkan soft skill untuk bagaimana memimpin di dalam sebuah organisasi, dan tentunya banyak lagi menjadikan sebuah motivasi untuk kenapa harus jadi ketua dan kenapa harus menjadi pemimpin di dalam sebuah organisasi yang melahirkan kita itu. Mungkin itu sedikit motivasinya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, sebagai seorang mahasiswa, bagaimana bentuk kecintaan Abang terhadap tanah air dan apa hubungannya dengan motivasi dan dorongan tadi? Oke. Sebagai seorang mahasiswa, tentunya kita dituntut untuk belajar. Bahkan amanat konstitusi kita itu mengatakan bahwa sudah tugasnya Indonesia untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai mahasiswa, tentunya dalam perspektif saya, ya kenapa kita harus bisa untuk menjadi seorang yang intelektual, yaitu untuk membangun. Nah ini tentunya ingin membangun lebih lanjut sesuai dengan
bagaimana kapasitas kita sebagai mahasiswa yaitu akan turun andil ke dalam masyarakat. Makanya ini menjadi motivasi saya kenapa saya akan turun kembali ke masyarakat, itu untuk menyebarkan nilai-nilai apa yang sudah saya dapatkan untuk di Indonesia nanti. Dan itu menjadi salah satu kecintaan saya bahwa ini loh saya akan memberikan sebuah feedback balik. Saya sudah dibesarkan di negara saya akan memberikan bagaimana kontribusi ke depannya. Pertanyaan selanjutnya, sebagai seorang mahasiswa, bagaimana pandangan Abang terhadap generasi penerus bangsa pada saat ini? Oke, yang kita tahu sekarang bahwa generasi ini kita disebut oleh generasi Gen Z ya. Jadi generasi Gen Z ini mengalami namanya polarisasi sebuah bentuk karakteristik. Banyak asumsi yang mengatakan bahwa generasi sekarang ini generasi mental strawberry, ada generasi sandwich, apapun hal itu yang mendoktrin bahwa generasi ini ya generasi yang agak lembek gitu kalau bahasa kasarnya. Tidak seperti generasi-generasi sebelumnya, generasi X, milenial. Itu yang terdidik kuat walaupun dihantam oleh berbagai situasi, kondisi, bahkan ancaman apapun. Beda dengan sekarang. Dan itu yang menjadi bahwa ada perubahan zaman yang seharusnya kita bagaimana tanggapinya dengan respon positif bukan negatif. Namun bukan hanya itu, generasi ini juga memiliki sedikit kelebihan, yaitu bagaimana kepiawaiannya di dalam beradaptasi dengan teknologi yang berkembang sekarang, sehingga banyak yang berkreativitas di dalam dunia media sosial, menjadi konten kreator. Nah ini yang menjadi perbedaan bagaimana tanggapnya untuk menanggapi situasi terkini. Entah itu perkembangan teknologi, informasi yang mulai berkembang, sehingga ya menjadikan ada suatu poin yang lebih walaupun dia batasi oleh kekurangan-kekurangan yang sebelumnya saya sebutkan tadi. Pertanyaan selanjutnya, sebagai seorang mahasiswa, mengapa generasi muda harus memiliki sikap cinta terhadap tanah air? Kalau kita berbicara tentang cinta, kenapa harus kita memiliki sebuah cinta terhadap tanah air? Ya kita kembali lagi, kita besar dan kita dilahirkan oleh rahim Ibu Pertiwi. Sudah seharusnya itu menjadikan bahwa kita memiliki landasan awal atau rumah kita di Indonesia. Tidak mungkin ketika kita dilahirkan oleh suatu rahim, ya kita berpaling. Nah ini menjadi landasan kuat kenapa kita harus cinta terhadap tanah air kita. Kita sudah dibesarkan, kita hidup makan di atas tanah yang kita sebut Indonesia ini. Nah itulah yang menjadikan pokok bahasan kita harus mencintai apa yang telah membuat kita besar dan hidup di dalam kehidupan bernegara ini, terkhususnya di Indonesia. Tidak ada argumen yang lainnya. Tentunya kita kembali pada ini, di mana kita lahir, di situ kita akan berjuang. Apa yang membuat Abang merasa begitu mencintai Indonesia? Kenapa saya mencintai sangat besar terhadap Indonesia? Tentunya saya melihat bahwa banyak sekali perjuangan-perjuangan di bangsa kita ini, entah itu dari pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan, sehingga sampai sekarang di reformasi ini. Itu saya melihat bahwa banyak perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang terlebih dahulu, itu yang memotivasi saya dan juga menguatkan semangat kenapa sih saya harus memiliki kebangsaan Indonesia ini, kenapa saya harus mempertahankan, kenapa tidak menikmati. Ya karena saya menghargai jasa-jasa pahlawan yang terlebih dahulu, itu yang memiliki kecintaan saya lebih kuat. Atau entah bagaimana dengan yang lainnya ya, tapi pasti semuanya merasakan hal yang sama melalui dari semangat pejuang itu memberikan sebuah gelora bisa dikatakan untuk ya ini alasan kita untuk mencintai, karena kita ingin melanjutkan para pejuang terlebih dahulu, walaupun bukan dalam konteks peperangan tapi dalam konteks belajar kita sebagai mahasiswa atau untuk melakukan pengabdian. Pertanyaan selanjutnya, apa nilai-nilai atau aspek budaya Indonesia yang paling Abang hargai? Kalau untuk aspek nilai-nilai budaya ya bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Indonesia? Ya ini membuat kita satu. Bahkan di dalam Sumpah Pemuda ini disebutkan bahwa ya kita bersatu di dalam bahasa Indonesia ini. Kita dari Pulau Sumatera sampai dengan Papua, yang bikin satu kita ya bahasa Indonesia. Tidak ada lagi suatu kata yang paling indah kecuali bahasa Indonesia.
kita bisa saling mengenal walaupun kita beda suku, beda agama. Tapi dengan adanya bahasa ini kita bisa saling berkomunikasi sehingga terjadinya pemahaman satu sama lain walaupun kita berbeda jarak dan waktu gitu. Selanjutnya, bagaimana Abang mempertahankan rasa cinta Abang terhadap Indonesia ketika menghadapi tantangan atau ketidaksetujuan terhadap aspek tertentu di negara ini? Melihat berbagai banyak masalah yang terjadi di Indonesia, entah itu masalah politiknya, ekonominya, sosialnya, penyelenggara pemerintah terhadap bagaimana turunan di bawahnya, yaitu memang terkadang membuat saya, bukan hanya saya juga sih, kita semua muak terhadap apa yang terjadi, entah itu kasus-kasus korupsi, kasus pelecehan terhadap perempuan, diskriminasi, bahkan dengan adanya kasus-kasus yang dapat memecahkan bangsa. Ya tapi itu ya kita tidak dapat pungkiri bahwa beginilah dinamika kehidupan. Tidak selamanya kita akan mengalami yang namanya kebahagiaan atau hal-hal yang sangat positif lah. Namun sebaliknya, ya tapi ini tidak merobek semangat kecintaan, ya karena ini sudah ditanamkan dari dasar cinta. Toh juga kita perlu memahami bahwa cinta ya, apapun yang kita lakukan terhadap cinta ya pasti kita akan senang terus. Ya walaupun ada sedikit hal yang tidak atau berseteru terhadap hal itu, yaitu kita berusaha senantiasa untuk memperbaiki. Contohnya ketika ada suatu hal yang tidak sesuai, pemerintah melakukan suatu hal atau ada suatu kasus yang membuat contohnya kayak korupsi, itu kan di ranah pemerintah atau institusi apapun lah. Dan ini kan kita harus lakukan pembenahan, kita kritik atau apa, sesuaikan dengan kita melakukan demonstrasi untuk menuntut jangan sampai terjadi ini akan merugikan bukan hanya pihak tersebut melainkan seluruh rakyat Indonesia. Dan itu kan upaya pembenahan kita untuk melakukan bagaimana sih kita mempertahankan kecintaan kita itu sendiri ya, dengan kita melakukan suara itu tersebut. Tapi ya tidak diluput lagi, apapun yang terjadi ya saya tetap pada dasar asli saya. Baiklah, selanjutnya bagaimana Abang berkontribusi atau ingin berkontribusi pada kemajuan Indonesia? Untuk kontribusi sendiri ya tentunya saya akan melanjutkan bagaimana studi atau pendidikan saya di Universitas Borneo Tarakan ini terkhususnya. Ya saya akan terus belajar untuk mengembangkan bagaimana soft skill saya, art skill, bahkan mempersiapkan diri untuk dimasuk di dalam pengabdian masyarakat, yaitu dalam entah itu dunia kerja atau apapun itu hal yang berkaitan dengan saya nanti ketika sudah tidak di universitas, yaitu kerja kah atau apapun. Saya akan selalu menyumbangkan ide, gagasan maupun inovasi yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia di akan datang. Nah, menurut Abang, apa sih itu hal-hal yang harus dimiliki mahasiswa untuk lebih mencintai tanah air di daerah perbatasan? Oke, yang pertama, kalau menurut saya yang harus mahasiswa punya itu dia memahami apa peran dari mahasiswa itu sendiri. Yang sudah kita sebutkan agent of change, social control, moral force, bahkan iron stock. Ya, kita pahami dulu apa peran dan fungsinya dari seorang mahasiswa ini. Ketika sudah kita memahami, ya kita implementasikan. Dan itu walaupun sederhana kata-kata yang setelah disebutkan oleh banyak pendahulu dari kaum-kaum intelektual dari mahasiswa, itu merupakan suatu komponen yang sangat bisa dikatakan sangat lengkap lah, dan itu mewakili semua apa yang harus kita lakukan. Contohnya kita ambil agent of change, bahwa agen perubahan, bahwa mahasiswa itu suatu tokoh yang merupakan bagaimana kuat kontribusinya terhadap negara. Kita melihat dari kasus-kasus dari tahun 1908, 1928, 45, 65, bahkan sampai yang puncak tertingginya itu di masa Orde Baru. Nah, di situ masanya Pak Soeharto. Inflasi di situ kontribusinya mahasiswa itu sangat penuh. Dan ini menjadi kenapa itu masih ada dan eksis sampai sekarang. Nah, karena kita perlu pahami bahwa begitulah yang harusnya mahasiswa punya. Kita mempunyai semangat perubahan, semangat untuk merubah,
Entah itu kita berasal dari suara atau kata kita ini kita layangkan untuk kepada pihak yang berwenang, yaitu pihak apa yang berada di birokrasi. Kita sampaikan ide kita. Jika tidak sesuai dengan apa yang kita punya, ya kita layangkan. Ini secara akademis, ini secara bagaimana realita yang masyarakat inginkan. Dan banyak lain seperti iron stock moral force. Kita harus sampaikan bagaimana moral yang sesuai yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk pengabdian. Itu yang sebenarnya yang harus mahasiswa miliki. Dia harus pahami peran dan fungsinya. Yang kedua, integritas. Mahasiswa tuh kalau katanya Tan Malaka itu adalah memiliki suatu idealisme yang tinggi, dan itu salah satunya hal yang dia punya mahasiswa, idealis. Dan sampai ketika kita sampai di masyarakat, kita sama dengan bagaimana pendahulu-pendahulu yang ingin merusak, mencemari nama Indonesia itu melalui perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral. Contohnya kayak banyak kalangan mahasiswa yang masuk di parlemen, tentu DPR, DPD, atau bagian dari program bagian penyelenggara pemerintah. Dia melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita patut contohi. Nah, ini yang harus kita punya sebagai mahasiswa. Kita memiliki integritas. Bagaimana di dalam diri kita itu adalah menyampaikan suatu keselarasan antara kebenaran dan ide yang kita punya. Jangan sampai itu diiming-imingi oleh suatu hal yang tidak memiliki tanggung jawab ke depannya. Contohnya mengambil untuk seperti kayak KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini kan sebenarnya tidak menjamin integritasnya seseorang ketika melakukan seperti itu. Dan banyak lagi lah kalau masalah terkait dengan mahasiswa harus punya apa. Yang ketiga ya, mahasiswa itu harus peka. Ini sumber utamanya ya, ketika mahasiswa itu ya dia harus peka terhadap sekitarnya. Tujuan kita belajar ya di sebuah perguruan tinggi atau di kampus ya hanya untuk itu, bagaimana kita sadar bahwa kita sudah bukan siswa lagi dan kita memiliki peranan yang penting sebagai kaum intelektualis. Kita harus memikirkan apa yang sebenarnya tidak sesuai dari masyarakat, ya kita benarkan. Karena kita telah banyak belajar teori, materi. Makanya untuk implementasinya kita sampaikan teori yang sebenarnya bagaimana. Dan ingat bahwa mahasiswa jangan takut melebur kepada masyarakat. Entah itu masyarakat yang tidak tahu sama sekali baca atau buta huruf, yaitu kita harus kasih pahami dan harus kita bisa selaraskan dengan menggunakan kata-kata yang sederhana sehingga masuk di dalam pemahaman mereka. Dan mungkin yang terakhir, yang keempat ya, mahasiswa itu harus bisa dikatakan sebagai pelopor untuk membangun bagaimana bangsa ini ke depannya. Contohnya ketika mahasiswa itu harus memberikan semangat perubahan, mahasiswa itu harus memberikan nilai-nilai yang sesuai dengan bagaimana idealnya sebuah negara ini baiknya, atau bagaimana idealnya sebuah negara ini berdiri. Nah, ini yang harus kita sebarkan, nilai-nilai yang harus dimiliki oleh mahasiswa kepada masyarakat. Itu yang menjadikan peran pentingnya mahasiswa untuk bisa memberikan kontribusi besar terhadap masyarakat. Mungkin itu sih. Baiklah, itu tadi beberapa pertanyaan yang telah saya tanyakan ke narasumber kita hari ini. Demikianlah wawancara pada hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita hari ini, Bang Agung Janu Matrifai, atas waktunya yang telah diluangkan untuk kita. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bersama saya Turni. Nah, di sini saya lagi di kawasan kampus. Di sini saya akan mewawancarai orang-orang sekitar tentang seberapa cinta mereka tanah air di area Gen Z. Oke, ayo, kakak, bentar. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Nah, di sini kami akan mewawancarai kakak tentang cinta tanah air. Nah, pertanyaan pertama nih, seberapa cinta sih kakak sama tanah air? Kalau ditanya seberapa cinta tuh pastinya cinta banget sih. Kalau dikasih rating tuh 10/10 deh. Wow, sangat bagus. Nah, yang kedua nih, apa sih buktinya kakak cinta sama tanah air? Buktinya saya cinta sama tanah air tuh saya lebih memprioritaskan produk-produk dalam negeri kalau saya mau beli gitu. Pasti saya selalu lihat ini nih produk asli dari mana, apakah Indonesia apa dari luar. Biasanya saya lebih memilih beli yang dari Indonesia. Nah, itu bagus guys, kalian harus contoh. Oke, yang terakhir nih, waktu 17 Agustus nih
Apa sih yang kakak lakukan, kayak partisipasi apa yang kakak lakukan terhadap Indonesia pada saat 17 Agustus? Kalau dari hal kecil sih biasanya saya mengupload di story tentang 17 seperti Agustus, Twibbon gitu. ya Twibbon. Terus kayak status-status gitulah, video-video tentang Indonesia gitu kan, upacara. Terus kalau misalkan yang besarnya biasanya kalau ada upacara di sekolah pas saya masih SMA, saya selalu jadi petugas. Oh, sangat bagus guys. Oke, sekian dari wawancara saya. Kak, terima kasih sudah mau memberikan waktunya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Al Idrus. Kali ini kita akan mewawancarai salah satu mahasiswa Universitas Borneo Tarakan tentang seberapa besar sih cinta mereka terhadap tanah air. Oke, Matis. Oke, permisi. Boleh minta waktunya sebentar? Oh, boleh. Oke. Bisa tolong ini atas nama siapa ya? Nama saya Nur Aini, Dari jurusan? jurusan akuntansi. Oke, saya mau bertanya nih tentang seberapa besar sih cinta kamu terhadap tanah air Indonesia ini? Tentu kalau ditanya tentang cinta terhadap Indonesia, yaitu negara kita tuh pastinya sangat cinta karena saya lahir di sini, besar di sini, dan belajar pun di sini, gitu. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih ya. Apa sih yang sudah kamu lakukan atau bukti cinta tanah air ini tadi? Oke, hal-hal yang telah saya implementasikan sebagai bentuk cinta saya terhadap Indonesia itu yang pertama, saya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, yang tentunya bahasa Indonesia ini adalah bahasa pemersatu bangsa, yaitu bahasa kita gitu. Nah, yang kedua, untuk menumbuhkan cinta nasionalis kita, saya itu selalu mengingatkan orang tua saya untuk memajang atau merekatkan bendera Indonesia itu setiap 17 Agustus di depan pagar. Supaya apa? Supaya menghormati pejuang-pejuang dulu demi memerdekakan Indonesia ini gitu. Dan yang terakhir, saya juga sebagai ketua lokal mengajak gitu satu kelas untuk memakai baju batik, yang dimana batik adalah ciri khas dari Indonesia gitu. Oke. Wow, jawabannya sangat mantap sekali ya. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan ya. Ya, sama-sama. Oke, sama-sama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Olivia Nanda, di sini saya akan menanyakan salah satu mahasiswa Universitas Borneo tentang seberapa besar sih cinta mereka terhadap Indonesia. Kak, boleh nanya nggak? Ya, boleh. Sebelumnya bisa perkenalkan nama, fakultas, dan jurusannya? Nama saya Bahtiar dari Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi. Nah, pertanyaan itu, seberapa besar sih cinta kamu terhadap Indonesia dan apa buktinya? Cinta saya terhadap Indonesia itu cukup besar ya. Karena saya harus memiliki sikap nasionalisme dan juga sosial. Di situ saya dapat berbaur dan juga membantu di dalam masyarakat. Dan buktinya saya ikut di dalam gotong royong dalam RT. Berikutnya, pada saat 17 Agustus, apa yang kakak lakukan untuk merayakan kemerdekaan Indonesia? Yaitu ikut upacara bendera untuk memperingati kemerdekaan Indonesia dan juga mengikuti lomba-lombanya. Oke guys, sekian dari pernyataan Kak Bahtiar mengenai seberapa besar sih cintanya terhadap Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Febrianti. Di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa Universitas Borneo Tarakan. Halo Kak. Boleh minta waktunya sebentar nggak? Kalau boleh tahu nama, fakultas, dan dari jurusan apa? Nama saya Diko Saputra dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Baik, pertanyaan saya, seberapa besar sih cinta kakak terhadap tanah air ini dan apa sih buktinya? Cinta saya terhadap tanah air ini tidak dapat diukur karena saya kan lahir di Indonesia ini, besar di sini, tumbuh di sini. Nah, kan saya dari pendidikan bahasa Inggris nih, kan mendidik. Semoga harapan saya itu bisa dapat dalam pendidikan ini saya dapat mengabdikan dari negara saya ini ke manca luar negara seperti itu. Kalau buktinya itu seperti saya itu mengikuti upacara bendera gitu ya kan, kayak ataupun saya jalan ketika mendengarkan lagu Indonesia Raya, saya berhenti sampai lagunya itu berhenti. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, kesimpulan pada wawancara kali ini yaitu cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari hati seorang warga negara.
perasaan yang tulus untuk mengabdi, membela dan memelihara serta melestarikan tanah airnya. Setiap orang mencintai tanah air dengan caranya masing-masing. Ada berbagai pendapat mengenai cinta tanah air. Ada orang yang saking cintanya dengan tanah air, ia tidak dapat mengukurnya. Ada yang mencintai tanah air lewat tindakan politik dan positif yang dilakukan. Ada yang mencintai dengan menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. Banyak sekali perjuangan dari leluhur bangsa Indonesia dari masa ke masa yang telah memotivasi untuk membangun rasa cinta terhadap tanah air ini. Sebagai seorang mahasiswa, kita dituntut untuk belajar dan sudah tentu kita didorong untuk bisa mencerdaskan bangsa Indonesia. Keinginan untuk membangun lebih lanjut dan turun andil di dalam bagian masyarakat dan juga menyebarkan nilai-nilai baik di dalam masyarakat. Kita hidup di atas tanah air ini, maka kita harus mencintai tanah air ini juga. Di mana kita lahir, di situ kita berjuang.